Katanya ijazah asli Jokowi, tapi cuma boleh memandang sebentar. Apakah tim Jokowi sudah diambang kemenangan? Dan kenapa timnya Roy Suryo sampai hari ini belum puas, belum yakin bahwa itu adalah asli benaran? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi sudah tapi belum, sudah tapi belum, sudah tapi belum, sudah tapi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan yang kedua, kita sampaikan terima kasih kepada Metro TV yang sudah mengadakan program acara Hot Room. Selanjutnya terima kasih kepada Bang Hotman Faris, pengacara kondang senior dan tajir, yang sudah menjadi host dalam program acara Hot Room. Acaranya makin hot karena hostnya adalah Hotman Faris. Pak Ahmad. Ya, Pak. Kenapa tim kamu masih nggak yakin bahwa itu ijazah asli? Waktu Anda melihat, emang bentuk ijazah itu waktu gelar di Polda kayak apa? Ya, mungkin lebih tepatnya ijazah asli Jokowi ditunjukkan sudah, tapi tidak. Maksudnya adalah benar bahwa ijazah tersebut ditujukan kepada kami karena itu juga menjadi salah satu tuntutan kami. Terlepas saat itu kubu Jokowi juga keberatan. Tapi alhamdulillah karena ada penengah dari Ombudsman yang memberikan rekomendasi demi untuk transparansi, maka sebaiknya ijazah tersebut diperlihatkan. Sudah tapi tidak. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama dari Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin selaku pengacara dari pihak Roy Suryo CS. Jadi ini sangat menarik ya, karena dalam satu room ada 3 pengacara, yaitu Pak Hotman Faris selaku host, pengacara kondang senior dan tajir, akan menginterogasi 2 orang pengacara juniornya, yaitu Pak Ahmad Hosinuddin dari pihak Roy Suryo dan Pak Rifai dari pihak Joko Widodo. Sangat tajam rasanya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hotman nanti, karena dia pengacara senior, tidak akan ada rasa segan kepada 2 orang ini untuk bertanya apapun. Dan sebagai pengacara, dia pasti tahu apa yang harus dia tanyakan dalam menggali informasi dari keduanya. Ke video selanjutnya. Waktu you lihat bentuknya kayak apa? Ya, Kan udah saat berapa- itu yang berapa kami puluh tahun. lihat adalah seperti apa yang beredar, ya ini sebuah ijazah dengan foto lelaki berkacamata, berkumis tipis, yang sebelumnya dokumen yang sifatnya digital sudah diuji, yang sekarang kita lihat ternyata barangnya dari sisi foto sama. Adapun hal-hal yang lain memang kami tidak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut karena cuma diperlihatkan, tidak boleh disentuh, diraba, apalagi dipeluk-peluk. Apa yang kamu lihat? Yang saya lihat adalah ijazah dengan tulisan Joko Widodo, ada tulisan UGM-nya, ada foto tadi yang saya sebutkan. Sudah berumur berapa tahun? Saya belum bisa melihat apakah umurnya seperti itu. Menurut Kalau pandangan saya, ijazah itu masih terlihat baru, terutama khususnya di foto. Untuk foto ukuran tahun 85 sampai hari ini, saya kira itu terlalu kontras ya. Untuk maksud foto kamu terlalu baru. terlalu baru begitu. Ya, mulai masuk pertanyaan Bang Hotman yang cukup tajam, singkat dan padat, dijawab oleh Ustadz Hosinuddin. Waktu you lihat bagaimana, kata Bang Hotman. Apa yang kamu lihat? Dijawab juga masih fokus pada ijazah fisiknya ya. Dan kelihatannya seperti apa? Ini 3 pertanyaan pengacara yang cukup mendalamnya dan dijawab ya sangat singkat juga oleh Pak Ustadz Hosinuddin. Dilihatnya adalah satu kertas berbentuk ijazah bertuliskan Joko Widodo dengan foto lelaki berkacamata dan berkumis tipis yang nampak masih baru. Nampak masih baru, sepertinya Bang Hotman mulai tertawa, dan kita lihat di video selanjutnya ya. Pertanyaannya akan makin cadas. Jadi ini kita masih mengomentari jawaban-jawaban dari Pak Ustadz Hosinuddin. Belum masuk kepada jawaban Pak Rifai. Nanti video selanjutnya teman-teman. Kita lanjut lagi. Dan milik asli itu sama nggak? Kumis sama kacamata semua sama nggak? Sama seperti yang beredar. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan wajah Jokowi, itulah, jangankan kami, masyarakat pun mempersoalkan masalah foto tersebut. Ya, kita lihat ya sedikit ya. Ini fokus kepada masalah foto yang tidak mirip. Ya,
masyarakat pun juga termasuk saya sendiri sangat melihat itu kemiripannya mungkin cuma di bagian warna kulit saja ya. Tapi Bang Hotman mulai agak-agak menahan tawa ini kelihatannya. Tapi coba kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, kita sengaja cut dulu ini biar tidak terlalu panjang agar tidak kena klaim hak cipta. Namun demikian kami tetap informasikan bahwa video ini kami ambil potongan video ini dari channel Metro TV News. Silakan teman-teman yang ingin melihat video fullnya nanti boleh klik linknya yang ada di deskripsi. Kita lanjut lagi pada video berikutnya. Emang di foto nggak mirip ya? Nggak mirip sama sekali. Hah? Kira-kira kayak Bang Hotman dengan saya lah, nggak mirip sama Jauh sekali. dekat dengan gua. Begitu. Bos, gimana ini? Ya? Siap, Bang. Hah? Lu, ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik nih? Siap. Hah? Saya tanggapi, Katanya Bang. nggak mirip katanya fotonya. Nggak Gimana? juga, Bang. Jadi- ini pengacara Jokowi. Siap. Jadi lebih kurang, Bang, dari awal juga kami memang tidak sependapat untuk tunjukkan. Pertama, selain tidak ada hukum acaranya. Kedua, saya melihat ini hanya untuk ngulur-ngulur penyidikan aja. Gitu. Ya, sekali lagi Bang Hotman menegaskan soal foto sebelum tadi dia pindah ke Pak Ripai bertanya, dia tegaskan lagi pada Bang Ustadz Hosinuddin. Emang di foto nggak mirip ya? Ustadz Hosinuddin menjawab, nggak mirip sama sekali. Ibarat Bang Hotman dengan Bang Hosinuddin sendiri ya jauh lah antara Hotman dan Hosinuddin itu jauh sekali, yang satu dari Jawa, yang satu dari Batak, yang kedua ya memang gak ada kemiripan sama sekali. Agak terlalu hiperbola juga sih Bang Ustadz Hosinuddin ini mengibaratkan antara dirinya dengan Hotman Paris jika mau dibandingkan antara foto yang diijazah dengan Jokowi yang ada sekarang ini. Karena menurut saya sih memang mungkin yang ada di ijazah itu, foto yang ada di ijazah itu mungkin masih ada kerabat dengan Bapak Joko Widodo, entah itu sepupu atau saudara, tapi yang jelasnya itu bukan foto Joko Widodo. Langsung masuk Bang Hotman, langsung masuk ke pertanyaan tajam kepada Pak Ripai yang membuat Pak Ripai sempat tidak bisa menjawab dan sempat kayak kaget ketika ditanya, gimana ini bos? Ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik? Langsung to the point ya, tajam dan keras. Gimana ini bos? Kerjaan kamu atau kerjaan penyidik ini? Seolah-olah Pak Hotman Paris langsung ingin menyampaikan bahwa ini situasi pasti dikondisikan. Entah si Pak Ripai selaku pengacara Jokowi yang kondisikan atau penyidik yang kondisikan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa yang akan bertanya ini adalah Bang Hotman Paris, pengacara kondang senior dan tajir kepada kedua pengacara juniornya. Jadi tidak ada beban moral atau beban apapun yang akan dirasakan oleh Bang Hotman ketika bertanya kepada dua orang ini. Ya, itu dari sisi pertanyaannya Bang Hotman ya yang kita komentari. Masuk ke sisi jawabannya Pak Ripai. Pak Ripai jawab apa? Pak Ripai jawab apa? Apakah dia menjawab sesuai dengan pertanyaan? Ternyata tidak. Malah dia menjawab, sebenarnya kami tidak setuju dari awal untuk menunjukkan ijazah itu kepada mereka. Itu jawaban Pak Ripai. Berarti memang Pak Ripai atau timnya atau Pak Joko Widodo kan tidak ada niat untuk menunjukkan ijazah tersebut, tapi karena ada kebijaksanaan dari pihak penyidik pada saat gelar perkara, makanya fisik ijazah saat itu akhirnya diperlihatkan. Fisik ijazah yang belum tentu asli loh ya, ini yang diperlihatkan tapi tidak bisa diraba dan diterawang. Kita lanjut lagi. Dulu yang dipersoalkan fotonya harusnya mirip dulu mata. Katanya nggak mirip wajahnya. Benar nggak? Mirip. Sebagian besar masyarakat Indonesia melihat mirip. Tapi kita ikuti Bang. Isunya Siapa yang bilang mirip? Ya kan, dipertegas lagi oleh Bang Hotman. Katanya nggak mirip. Lalu dijawab sama Pak Ripai, mirip. Masyarakat Indonesia menyatakan mirip. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Masyarakat Indonesia, setahu saya melalui polling yang diadakan oleh Iwan Fals bahwa 72% masyarakat Indonesia atau 72% responden saat itu mengatakan itu ijazah Jokowi palsu. Ijazah Jokowi palsu. Saya rasa ini menurut keyakinan saya bahwa acuannya mengatakan demikian pasti cuma dari foto saja. Pasti bukan dari tebal kertasnya, fontnya atau apapun itu. Pasti dia cuma melihat dari sisi foto lelaki berkacamata dan berkumis tipis itu.
Yang memang sebelumnya ada yang mengatakan itu mirip Dumatno, mirip A, B, C, tapi mirip siapapun itu boleh. Yang penting dia tidak mirip Jokowi. Dan itu bukan foto Jokowi. Ini menurut keyakinan saya dan menurut pandangan saya secara pribadi melihat foto tersebut melalui TV, melalui layar handphone. Jadi pertanyaan Hotman Paris tak ada remnya. Sekali lagi saya katakan, Hotman Paris pengacara kondang senior dan tajir tidak akan ada rasa beban apapun untuk bertanya apapun kepada Pak Rifai ataupun Pak Ahmad Hosinuddin. Kita lanjut lagi ya. Mungkin tinggal satu sesi lagi kita akan selesaikan dulu reaksi ini karena mungkin agak kepanjangan. Nanti teman-teman bosan, mungkin ada nanti part berikutnya tapi mereaksi pada video yang sama. Tapi kita lihat nantilah. Jika ini menarik untuk disimak bagi teman-teman, kami lanjutkan lagi. Oke, kita lagi nih. Sekali lagi. Biasa kita dituduh palsu, biasanya kita langsung marah-marah, langsung keluarin. Ini dia, ya kan? Ya, betul. Kenapa dari dulu Jokowi nggak begitu? Langsung secara refleks pelaku manusia, langsung tunjukkan sambil marah-marah. Kenapa? Gampang aja Bang. Pertama, kami memang melihat ini gerakan ini bukan sekedar mencari kebenaran. Apa Udah. dong? Kami melihat ada gerakan politik di belakangnya dan sudah dinyatakan oleh Pak Jokowi. Karena itu juga kami tidak semudah itu Ya, diminta untuk ditunjukkan. Ya, seperti hal-hal umumnya kita, seperti yang disampaikan Bang Hotman tadi, kalau ada orang menuduh ijazah kita palsu, kita langsung keluarkan dan sambil marah-marah. Kenapa itu tidak dilakukan? Ini pertanyaan klasik sebenarnya yang diulangi Bang Hotman, cuman ditanyakan dengan versi yang lebih tegas. Dan kita dengar jawaban Pak Rifai tadi seperti itu, bahwa dia tidak ingin melakukan seperti pada umumnya kita ya, seperti pada umumnya orang ya. Contoh Pak Asrul Sani lah, ketika orang meragukan ijazahnya, dia tampil memperlihatkan dan case close, tidak ada masalah di situ. Agak lain memang Pak Jokowi ini ya, agak lain mengenai ijazahnya ini. Dia tidak menempuh cara-cara yang wajar, yang seperti sewajarnya, yang mengurangi biaya. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu asli, dia akan menempuh cara yang paling irit untuk membuktikannya. Seperti ketika dia menunjukkan STNK, mungkin teman-teman di sini masih yang ingat videonya Pak Jokowi yang pakai chopper itu, motor chopper Harley Davidson, dengan bangganya SIM ada, STNK ada, BPKB ada. Padahal itu tidak ada yang tanyakan. Tapi karena itu dia yang merasa asli dan memang asli dan bangga dengan itu, ya dia perlihatkan. Lalu bagaimana ketika ditanya ijazah? Saya akan lawan. Dilawan dengan menghabiskan banyak biaya, menyewa pengacara, kondisikan situasi. Bahkan seperti kata Bang Hotman tadi di awal pertanyaannya kepada Pak Rifai, gimana nih bos? Ini kerjaan lu apa kerjaan penyidik? Artinya situasi itu dikondisikan. Ini baru seputar mengenai pertanyaan foto ya. Bang Hotman memang luar biasa dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan ada sesi pertanyaan tentang forensik dan lain-lain. Tapi itu kita akan bahas di video berikutnya. Mungkin ini terlalu panjang. Teman-teman nanti akan bosan melihat layar handphonenya. Oke, sahabat sekalian, untuk sesi kali ini mungkin sampai di sini dulu. Alhamdulillah bisa selesai juga ini reaksi video. Meskipun tidak semuanya kita reaksin, nanti sesi berikutnya. Karena kita baru mereaksi tentang foto. Belum kita reaksi tentang uji forensik yang dipertanyakan oleh Bang Hotman Paris, pengacara kondang senior dan tajir yang luar biasa dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kepada Bang Hotman, terima kasih kepada Metro TV, dan terima kasih terutama kepada teman-teman sahabat sekalian yang sudah menyimak video kami sampai akhir. Semoga banyak yang like, share, dan subrek. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya dengan komentar-komentar yang lebih sederhana, mudah dimengerti dari sudut pandang yang berbeda bersama kami, Kuda Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Jika melihat tampilan kami di layar
agak wajah berbeda-beda, maksudnya layar kecerahan karena kita menggunakan handphone biasa, dan salah satunya menggunakan filter dan satunya lagi tidak menggunakan filter. Oke, see you tomorrow.